Bab 1317. Dunia api. Setelah itu, mereka bertiga pun terbang memasuki pusaran tersebut. Saat ini, mereka tiba di sebuah dunia yang berbeda. Mereka bertiga tiba di padang gurun yang sangat luas. Bagian tanah telah ditutupi oleh pasir kuning dan tidak terlihat satupun tumbuhan di area itu. Terlihat matahari yang sangat terik di atas langit dan memancarkan sinar yang sangat panas. Meskipun angin terus bertiup, namun mereka tidaklah merasa sejuk, melainkan terasa begitu panas. Ketiga orang itu pun mengeluarkan energi dari dalam tubuh mereka untuk menghilangkan hawa panas dari sekeliling tubuh mereka. Beberapa kultivator lainnya langsung memulai aksi pencarian setelah tiba di dunia api ini. Beberapa kultivator berharap kalau mereka bisa segera menemukan esensi yang mereka inginkan. "Mari kita mencari," kata Fernandi. Deani menganggukkan kepalanya dan mereka pun mulai memantau area tersebut menggunakan kerohanian mereka. Padang gurun ini memiliki bidang yang sangat luas dan tidak terlihat satupun bangunan di tempat itu. Mereka tidak memiliki acuan untuk memulai pencarian dan hanya bisa memulai pencarian dari dalam pasir. Mereka bertiga pun mendarat di sebuah area dan Erik langsung meraih segumpal pasir. Pasir yang ada di tempat ini tidaklah berbeda dengan pasir pada umumnya, hanya saja suhu pada pasir tersebut terasa sedikit lebih panas. Setelah membuang pasir itu, tatapan mata Erik seketika berubah. "Tunggu. Apakah kalian mendengar sesuatu? Suara dari mana?" tanya Fernandi dengan ekspresi terbengong. Setelah itu, dia merasakan adanya getaran di bawah kakinya. "Ada sesuatu di bawah sana, cepatlah berpindah," kata Erik sambil menarik lengan Fernandi dan bergegas terbang. Brak! Ketika Fernandi beranjak terbang dari atas pasir itu, terlihat sebuah pedang panjang keluar menembusi tumpukan pasir tempat Fernandi berdiri tadi. Fernandi merasa begitu terkejut melihat hal itu. Kalau bukan karena Erik menariknya, mungkin pedang itu akan menancap pada tubuhnya. Setelah itu, terlihat satu sosok iblis monster yang memiliki bentuk tubuh seperti kecoa muncul dari dalam tanah dengan sangat cepat. Iblis monster itu memiliki tinggi seperti manusia pada umumnya. Tubuhnya dilindungi oleh cangkang berwarna merah tua dan mengeluarkan aura yang sangat panas. Setelah menyadari keberadaan ketiga orang itu, iblis monster itu pun memuntahkan kobaran api dari dalam mulutnya. Setelah menyadari hal itu, Erik pun mengeluarkan energi api dari dalam tubuhnya dan kedua unsur api itu pun bertabrakan di tengah udara hingga menyebabkan ledakan yang kuat. Di saat Erik sedang melawan iblis monster ini, kultivator lainnya juga mengalami hal yang sama. Kultivator lainnya tidak sama seperti Fernandi yang begitu beruntung. Bahkan ada sebagian dari mereka yang langsung meninggal karena tidak menyadari serangan dari iblis monster. Dan sebagian kultivator kehilangan lengan dan kakinya karena kobaran api yang dimuntahkan dari iblis monster. "Ada iblis monster di sini. Cepat bunuh mereka." Beberapa kultivator mulai menyerang para iblis monster tersebut dengan perasaan yang panik. Iblis monster di tempat ini sangatlah hebat dalam elemen api, namun kemampuan mereka masih kalah jauh dengan api suci. Erik mampu merasakan kobaran api yang dimuntahkan oleh iblis monster itu tadi. Setelah itu, dia pun menunjuk ke arah iblis monster tersebut dan jurus api biru pun terbang keluar dari dalam jarinya hingga menembusi kepala iblis monster tersebut. Iblis monster itu pun terjatuh dan tubuhnya perlahan menghilang. Sejumlah api mulai menerbangkan mayat monster tersebut hingga melayang di tengah udara. "Cepat bunuh iblis monster itu, di dalam tubuh monster itu terdapat sumber energi api," teriak salah satu kultivator yang sedang melawan iblis monster. "Kecilkan volume suaramu. Kamu sangatlah bodoh," sahut kultivator lainnya. Namun kebanyakan kultivator telah mendengar hal itu dan mulai menyadari sebuah hal.
Master Abadi Rui menyuruh mereka untuk mencari esensi dari dunia api ini dan bukan mencari sumber energi api dari dalam tubuh iblis monster. Saat ini, sejumlah iblis monster kembali muncul dari dalam pasir dan mulai menyerang para kultivator. Kita bisa mendapatkan sumber energi api hanya dengan membunuh iblis monster. Semudah itu. Erik mengerutkan keningnya sambil menatap sumber energi yang muncul di depannya. Dia tidak menghisap sumber energi api itu seperti yang dilakukan oleh kultivator lainnya, melainkan menyimpan sumber energi api itu ke dalam tempat penyimpanannya. Semua orang yang ada di sini, hentikan aksi kalian. Ketika semua orang tengah membunuh iblis monster, salah satu pria berkumis tipis yang merupakan bagian dari tim Demon pun berteriak dan terbang ke arah mereka. Ada 40 kultivator keluarga Song yang ikut terbang untuk melindungi pria itu. Mereka terbang dengan jarak yang sangat tinggi sambil menatap semua orang yang ada di tempat itu. Iblis monster yang ada di tempat ini merupakan milik keluarga Song. Orang yang berani membunuh iblis monster di tempat ini akan segera dimusnahkan, kata pria berkumis tipis itu. Pria itu bahkan meminta semua orang untuk berhenti membunuh iblis monster. Keluarga Song sangatlah serakah, apakah tempat ini merupakan kekuasaanmu? Tanya salah satu kultivator dengan nada yang tidak senang. Tidak salah, iblis monster di tempat ini belum berpemilik dan hal ini tentunya tidak berhubungan dengan kamu, sahut kultivator lainnya. Kamu ingin membunuh iblis monster lagi? Cobalah jika kamu berani, kata pria berkumis tipis itu. Kultivator itu telah mencapai tahap ke-6 dalam fase distraksi dan setelah mendengar perkataan pria berkumis tipis itu, ia pun mengeluarkan sebuah pedang panjang untuk membunuh salah satu iblis monster di tempat itu. Ketika ia hendak meraih sumber energi api yang ada pada tubuh iblis monster itu, tatapan pria berkumis tipis itu seketika berubah menjadi begitu dingin. Cari mati. Pria berkumis tipis itu pun berpindah dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tiba-tiba terlihat pancuran darah yang deras dari bagian leher kultivator tersebut. Semua orang di tempat itu menjadi sangatlah hening. Seorang kultivator fase distraksi tahap ke-6 telah dibunuh dalam waktu yang sangat singkat. Apakah ada yang keberatan dalam hal ini? Tanya pria berkumis tipis itu sambil tersenyum dingin. Dirinya lalu mengeluarkan aura fase distraksi tahap ke-9 yang membuat semua orang di tempat itu merasa takut padanya. Di dalam dunia ini, fase distraksi tahap ke-9 merupakan tingkat kultivasi tertinggi dan tidak ada satupun orang di tempat ini yang mampu melawan pria itu. Pria berkumis tipis itu pun menganggukkan kepalanya setelah melihat tidak ada respon dari para kultivator. Kalian bertanggung jawab di area ini, kata pria berkumis itu kepada bawahannya dan ia mulai mengelilingi area yang terdapat iblis monster ini sambil membagi pekerjaan kepada para bawahannya. Demon pun bergegas terbang dan memilih salah satu area. Dari awal hingga akhir, Demon tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya dan tidak menunjukkan respon apapun. Kultivator lainnya telah diusir ke wilayah padang gurun yang tidak terdapat iblis monster dan mereka hanya bisa melihat keluarga Song merebut semua sumber energi api dari iblis monster tersebut. Tidak tahu malu, kata salah satu kultivator. Sebagian besar kultivator merasa begitu marah terhadap keluarga Song karena mereka tidak diberi kesempatan oleh keluarga Song. Kita juga tidak boleh keluar dari dunia api ini. Kalau tidak kita pastilah bisa mendapatkan kesempatan di dunia lain, kata salah satu kultivator. Bro, sudahlah, aku baru saja melakukan transmisi suara dengan salah satu temanku yang berada di dunia tanah. Mereka juga tidak memiliki kesempatan di sana karena semua kesempatan telah direbut oleh keluarga besar. Master Abadi Rui hanya akan memilih 5 calon dan aku tidak mungkin bisa menjadi salah satu dari 5 calon itu. Dulunya aku berpikir kalau aku bisa mendapatkan kesempatan untuk menerima warisan Master Abadi itu, namun ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi.
Sebagian kultivator mulai menyerah setelah mendiskusikan hal ini. Namun Erik tidak terlihat santai saat ini. Dia berdiri di atas pasir sambil memikirkan apa yang harus ia lakukan. "Erik, apa yang sedang kamu pikirkan? Katakanlah kepada kami," kata Fernandi. "Fernandi, menurutmu, esensi apa yang paling panas di dunia api ini?" kata Erik sambil menatap sekelilingnya. "Bukankah filamen api?" Fernandi kembali berkata, "Bukankah tujuan keluarga Song mengelilingi tempat ini adalah untuk mendapatkan filamen api itu?" "Begini saja, aku akan merubah pertanyaanku. Di dunia ini, dari mana tempat asal filamen api yang terpanas?" kata Erik, bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.